Bumi tempat kita tinggal. Pernahkah kamu penasaran tentang bagaimana sih bumi ini terbentuk? Mari kita bahas. Selamat datang di channel Entah Berantah, channel yang membahas tentang banyak hal dari segala penjuru dunia yang mungkin belum kamu ketahui. Jangan lupa subscribe channel ini untuk menambah wawasanmu. Pembentukan bumi tidak bisa dipisahkan dari konteks pembentukan alam semesta secara keseluruhan. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, Big Bang terjadi, meledakkan materi dan energi ke seluruh penjuru ruang angkasa. Proses ini menyebabkan terbentuknya galaksi, bintang, dan sistem tata surya, termasuk matahari dan bumi. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, materi di galaksi kita, Bima Sakti, mulai mengumpul dalam sebuah nebula besar, yaitu awan gas dan debu kosmik. Nebula ini mengalami keruntuhan gravitasi yang menyebabkan materi di dalamnya tertekan dan memanas. Proses keruntuhan nebula ini menyebabkan terjadinya fusi nuklir di pusatnya yang memicu kelahiran matahari. Matahari terbentuk sebagai bintang muda dengan inti yang sangat panas dan berenergi, menarik sisa materi di sekelilingnya. Materi yang tersisa dari pembentukan matahari membentuk cakram protoplanet yang berputar di sekelilingnya. Dalam cakram ini, partikel debu dan gas mulai bergabung dan membentuk planetesimal, yaitu benda-benda kecil yang menjadi cikal bakal planet. Planetesimal ini terus bertumbuh melalui proses tumbukan dan penggabungan. Dalam proses ini, benda-benda kecil ini semakin besar dan saling menarik satu sama lain, yang akhirnya membentuk protoplanet, yaitu objek yang lebih besar dan lebih kompleks. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, salah satu protoplanet ini menjadi bumi. Bumi muda ini mengalami banyak tumbukan dengan planetesimal lainnya, menyebabkan pemanasan ekstrim dan melebur sebagian besar permukaannya. Dalam tahap awal pembentukannya, bumi mengalami proses diferensiasi. Berat jenis yang berbeda dari material menyebabkan material yang lebih berat, seperti besi dan nikel, tenggelam ke inti, sementara material yang lebih ringan membentuk mantel dan kerat. Salah satu teori yang populer adalah teori tabungan, yang menyatakan bahwa bulan terbentuk dari dampak besar antara bumi muda dengan sebuah protoplanet seukuran Mars. Material yang terlempar dari dampak ini akhirnya membentuk bumi. Pada awalnya, bumi adalah bola lava yang sangat panas. Proses pendinginan bertahap memungkinkan pembentukan kerak solid yang pertama, meskipun permukaan bumi tetap tidak stabil dan sering mengalami vulkanisme. Atmosfer awal bumi terdiri dari gas-gas vulkanik seperti karbon dioksida, nitrogen, dan uap air. Atmosfer ini sangat berbeda dari atmosfer bumi modern yang kaya akan oksigen, dan prosesnya melibatkan banyak reaksi kimia yang kompleks. Seiring dengan pendinginan permukaan, uap air mulai terkondensasi menjadi tetesan hujan, yang akhirnya membentuk lautan awal bumi. Lautan ini berperan penting dalam proses pembentukan dan evolusi kehidupan. Sekitar 3,8 hingga 4 miliar tahun yang lalu, kehidupan pertama kali muncul di lautan primitif bumi. Mikroba sederhana seperti bakteri mulai berkembang biak yang kemudian mengubah komposisi atmosfer dengan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Proses tektonik lempeng menyebabkan material kerak bumi terangkat dan membentuk benua awal. Pada sekitar 300 juta tahun yang lalu, benua-benua ini bergabung membentuk satu superkontinen yang dikenal sebagai Pangea. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, Pangea mulai terpecah menjadi benua-benua yang lebih kecil yang bergerak menjauh satu sama lain. Proses ini menyebabkan terbentuknya samudra modern dan benua-benua seperti yang kita kenal sekarang. Selama miliaran tahun, bumi mengalami banyak perubahan iklim dan lingkungan.
Perubahan ini mempengaruhi evolusi flora dan fauna, serta bentuk permukaan bumi. Proses ini termasuk periode es, pemanasan global, dan perubahan pola curah hujan. Atmosfer bumi mengalami perubahan dramatis dari awal yang tidak mengandung oksigen bebas menjadi atmosfer yang kaya akan oksigen. Proses ini dimulai dengan fotosintesis oleh organisme mikroskopis dan berlanjut hingga era kehidupan kompleks. Aktivitas geologi seperti erosi, sedimentasi, dan vulkanisme membentuk lanskap bumi kontemporer. Pegunungan, lembah, dan dataran terbentuk melalui proses ini, menghasilkan keragaman bentuk permukaan yang kita lihat sekarang. Gerakan lempeng tektonik terus mempengaruhi bentuk permukaan bumi hingga saat ini. Proses-proses seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi berhubungan langsung dengan pergerakan lempeng ini dan berperan dalam siklus pembentukan dan perusakan kerak bumi. Seiring dengan perkembangan bumi, kehidupan juga berkembang menjadi bentuk yang semakin kompleks. Ekosistem yang beragam dan spesies yang berbeda muncul dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah. Pembentukan bumi adalah bagian dari kisah yang lebih besar dalam evolusi kosmik. Dari ledakan Big Bang hingga pembentukan sistem tata surya, bumi merupakan hasil dari proses yang panjang dan kompleks di alam semesta yang terus berlanjut hingga saat ini dengan perubahan dan evolusi yang terus terjadi. Proses pembentukan bumi adalah perjalanan yang melibatkan interaksi kompleks antara materi kosmik, reaksi kimia, dan dinamika geologis. Penelitian dan pemahaman tentang asal-usul bumi memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana planet kita menjadi tempat yang layak huni dan bagaimana ia terus